Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dengan NIM 22110122200022 dari program studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum metabolisme biomolekul serta kepada kakak-kakak asisten praktikum metabolisme biomolekul. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modeling dan docking enzim trios fosfat isomerase dengan substrat glyceraldehyde trifosfat pada kedelai atau glycine max. Docking molekuler adalah metode untuk memprediksi lokasi optimal dan afinitas ligan pada tempat pengikatan reseptor berdasarkan prinsip space matching dan energi matching antara ligan dan reseptor. Enzim adalah molekul protein kompleks yang diproduksi oleh sel hidup yang bertindak sebagai katalis dalam berbagai proses kimia. Reaksi yang dikatalis oleh enzim menghasilkan produk yang spesifik tergantung pada substrat spesifik yang disediakan. Substrat adalah molekul atau senyawa yang menjadi sasaran atau target enzim dalam suatu reaksi kimia. Substrat berinteraksi dengan enzim pada bagian spesifik yang disebut situs aktif. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan dan memperoleh Raman-Chandran plot, binding affinity, serta membuat struktur 3D enzim triose fosfat isomerase dan substrat glyceraldehyde 3-fosfat pada kedelai atau glycine max. Manfaat dari percobaan ini yaitu adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait struktur dan fungsi enzim triose fosfat isomerase pada kedelai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada laptop, website NCBI, website Swiss Model, website PubChem, aplikasi Biopia Discovery, aplikasi Virex, serta bahan yang digunakan yaitu enzim trios fosfat isomerase, substrat glyceraldehyde 3-fosfat. Langkah kerja dari percobaan ini yang pertama yaitu dengan website NCBI untuk menentukan sequence, yang kedua yaitu dengan website Swiss Model untuk menentukan pemodelan enzim, yang ketiga adalah dengan website PubChem untuk mendownload substrat, yang keempat yaitu menggunakan aplikasi Biopia untuk menggunakan preparasi enzim, serta yang kelima yaitu aplikasi Virex untuk mendocking antara enzim dan substrat. Berikut yaitu cara pengerjaan untuk docking. Pertama yaitu kita membuka website NCBI, lalu tuliskan nama enzim serta nama ilmiah dari tumbuhan tersebut. Lalu klik protein. Di sini ada di paling atas. Lalu kita klik pasta. Maka setelah muncul, kita copy kode pasta yang ada di sini. Setelah itu kita buka website Swiss Model dan paste yang kita copy tadi dilakukan with model. Setelah muncul, maka di sini kita bisa melihat yaitu ada model 1 yang mana di Swiss Model ini kita bisa mengetahui nilai Z-score, Q-min, serta sequence identity dan Raman-Chandran plot. Di sini dapat dilihat yaitu sequence identity-nya bernilai 60 serta bisa melihat nilai Z-score, mana di sini untuk nilai Z-score yaitu berada pada rentang Z-score kurang dari 1. Selanjutnya kita juga bisa melihat untuk Raman-Chandran plot. Dapat dilihat pada terdapat 4 kuadran, yang 1, 2, 3, dan 4, yang mana paling banyak yaitu di situ dan 2.
Kita juga bisa mengetahui yaitu mole probability, result, serta lainnya. Selanjutnya, setelah kita menganalisis di Swiss Model, maka selanjutnya kita simpan, kita download dalam bentuk PDB format. Selanjutnya kita ke website PubChem untuk mencari substratnya. Sini tinggal ketik substrat yang kita cari, yaitu ada glycerol D3 fosfat. Pilih download yang ada di sebelah kanan. Kita pilih download dalam bentuk SDF. Setelah di-download, maka kita akan pindah ke aplikasi Biopia. Di aplikasi Biopia, kita akan yang namanya mempreparasi si enzim. Selanjutnya klik file, lalu pilih open, lalu kita pilih file yang sudah kita simpan tadi. Setelah filenya sudah muncul, kita klik chemistry, lalu pilih hydrogen, klik add. Setelah muncul, lalu kita pilih file, save as, dan simpan dalam jenis protein data bank. Setelah itu, save as dengan nama yang sudah kita tulis. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi Virex. Buka aplikasi Virex, lalu klik kanan pada putih yang ada itu, pilih load molekul. Setelah itu pilih yang ada tulisan molekul dan klik autodock makromolecule. Setelah klik kanan, kita masukkan substrat yang sudah kita simpan dari PubChem tadi. Lalu klik minimal selected. Setelah kita klik minimal selected dan didapatkan energi 386,79. Setelah itu, maka kita klik final result option, lalu pilih forward, lalu klik maximize, klik forward lagi. Proses docking sedang berjalan. Kita tinggal menunggu hasil dari proses docking tersebut. Setelah proses docking jalan, didapatkan nilai binding affinity-nya yaitu minus 4,6. Maka pembahasannya yaitu sequence identity yang mana mengacu pada persentase asam amino dalam protein atau basa dalam DNA atau RNA yang sama antara dua urutan ketika dijajarkan satu sama lain. Sequence identity yang sangat tinggi menunjukkan fungsi yang sama atau sangat mirip. Dari gambar di samping dapat dilihat nilai sequence identity-nya yaitu 60%, yang mana ini menunjukkan fungsi yang sama atau cukup mirip. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang Q-min. Nilai Q-min menunjukkan indikasi seberapa dekat model protein yang diberikan ke struktur protein yang sebenarnya. Nilai kualitas yang baik dan akurat dalam mempresentasikan struktur asli protein berada di kisaran 0 mendekati 1, yang mana nilai 1 cukup sangat baik. Selanjutnya itu ada nilai Z-score, yaitu untuk mengevaluasi seberapa jauh suatu nilai atau data berbeda dari rata-rata dalam suatu sampel atau populasi. Secara default, nilai Q-min diubah menjadi score Z untuk menghubungkannya dengan apa yang kita harapkan dari struktur linear X resolusi tinggi. Tanda bintang merah masih berada pada daerah Z-score kurang dari 1, yang artinya model tersebut masih cukup baik.
Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai raman Chandran-Tott, yang mana ini menggambarkan residu asam amino pada struktur enzim secara dua dimensi dengan sudut Pi sebagai sumbu X dan Psi sebagai sumbu Y yang dibagi ke dalam 4 kuadran. Yang mana daerah pertama yaitu paling disukai, daerah kedua disukai, daerah ketiga masih diperbolehkan, dan daerah keempat tidak diperbolehkan. Hasil dan pembahasan mengenai mole probability result, yaitu nilai mole probability sebesar 1,43 yang artinya model tersebut cukup baik, sedangkan nilai raman Chandran favorit sebesar 94,47% dan nilai raman Chandran outlier sebesar 0,20% yang menandakan model tersebut sangat baik. Selanjutnya yaitu nilai binding affinity sebesar min 4,6 kilokalori per mol yang berarti adanya interaksi kuat antara ligan dengan protein. Semakin negatif nilai affinity ikatan, maka semakin kuat interaksi antara ligan dengan protein. Kesimpulannya yaitu hasil modeling enzim tiosfosfat isomerase pada kedelai menggunakan Swiss model diperoleh sequence identity 60% yang berarti model tersebut cukup mirip dengan yang sebenarnya, serta kualitas model yang baik dibuktikan dengan nilai Q-min, Z-score, mole probability, dan raman Chandran-Tott yang memenuhi persyaratan indikasi baik. Binding affinity hasil docking enzim tiosfosfat isomerase dengan substrat gliserol D3 fosfat pada kedelai yaitu sebesar minus 4,6 yang berarti adanya interaksi kuat antara ligan dengan protein. Pustaka yang saya ambil yaitu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.